Darius Sinathrya membintangi Possession yang merupakan remake dari film Prancis berstatus cult rilisan tahun 1981. Dalam film yang disutradarai Rasta Robby Ertanto ini, Darius melakoni adegan cukup berani karena tak pernah dilakukan sebelumnya, yakni beradegan intim. Sebelum syuting, tentu saja Darius berdiskusi dengan istrinya yakni Donna Agnesia. Darius mengaku banyak menolak tawaran beraksi demi menjaga perasaan Donna Agnesia. Namun untuk melanjutkan sweet ini menjadi sangat disayangkan apabila dirinya lewatkan. Ya, makasih Lawayan pertanyaannya. Ini ditanya hari ini harus mengorek memori yang cukup lama ya, udah setahun lebih soalnya. Tapi pertama aku ditawarin dan baca sinopsisnya, lalu dikasih tahu juga bahwa ini adalah remake adaptasi dari film yang pernah dibuat di Prancis tahun 80-an. Sesuatu yang menarik dan challenging buat aku sebagai aktor. Mungkin tuntutannya akan bikin aku untuk mengeluarkan yang selama ini belum pernah aku lakukan, harus melakukan beberapa hal yang belum pernah aku lakukan, baik dari adegan maupun dari sisi emosinya juga. Dan ya, ini satu tawaran yang mungkin buat aktor nggak akan datang 2 kali ya. Jadi nggak kepikiran untuk berpikir hal yang lain selain bulat untuk ikut terlibat dan berkomitmen untuk ngasih yang terbaik. Ya, mudah-mudahan tergambar dengan hasilnya. Kalau khasnya Mas Robby di lokasi, rasanya dari proses reading sebetulnya Mas Robby udah benar-benar tahu apa yang mau dibuat, apa yang dia inginkan, walaupun di awal dia benar-benar ngasih kebebasan kita untuk explore sebagai aktor kedalaman emosinya seperti apa, tapi akhirnya di momen big reading dia benar-benar menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan dengan masing-masing karakter dan di dalam cerita film ini, dan sangat enak untuk diajak diskusi. Di setiap adegan kita banyak melakukan diskusi bareng-bareng. Tentu nggak semuanya langsung sepakat, ada beberapa hal yang mungkin kita aku nanya lagi gitu ya, pengen tahu apa sih yang pengen dicapai gitu supaya benar-benar paham dan akhirnya bisa ngasih yang memang diinginkan gitu. Tapi aku pikir itu yang khas dari Mas Robby dalam produksi kemarin, produksi pertama kita berdua. Mudah-mudahan ada produksi berikutnya. Amin. Baiklah. Bukan yang pertama, dulu pernah main film horor juga kan. Tapi memang yang cara bertutur ceritanya berbeda seperti ini yang baru sekarang ini gitu. Kan berasa ya bedanya kan. Apa alasan milih waktu itu di film horor ini? Pertama pasti karena sinopsis yang aku baca itu cukup menarik. Karakter Paris itu cukup menantang buat, sebenarnya semua karakter di film Possession ini cukup menantang buat dimainin gitu ya. Ada karakter Wahyu, Ratna, bahkan Dita, Bibi pun juga, semuanya beda gitu. Jadi buat aku bisa bikin explore sesuatu yang sebelumnya belum pernah aku lakukan di film yang aku main sebelumnya. Dan ini film yang diadaptasi, di remake dari film Prancis yang juga sudah punya ceritanya sendiri gitu, dan cukup sukses gitu. Jadi sebuah kehormatan, karena kayak yang tadi aku bilang kita akan datang 2 kali sih. Dan ini adalah proyek kedua bareng Falcon, sebelumnya di Perfect Strangers. Aku ngerasa di Perfect Strangers Falcon itu sayang banget sama semua produksinya udah prepare banget, kita dikasih ruang banget untuk bisa benar-benar crafting satu cerita jadi satu film yang utuh, dan aku happy banget sama hasilnya. Jadi aku pikir dengan genre yang berbeda, dengan karakter yang beda dari Perfect Strangers, ini bakal jadi sesuatu yang mudah-mudahan bisa bikin aku happy juga. Yang paling sulit tadi adegannya apa? Mungkin paling menantang ya? Semua karena kan intensitasnya dibangunnya pelan dari curiga sampai akhirnya aku agak twist juga gitu. Kalau dilihat nanti sebenarnya ada plot twist di mana karakter Paris itu berubah, udah bukan akal sehat yang bicara gitu kan. Nafsu jadi.
Kalau nafsu mungkin dari awal, cuma kadarnya aja, besar kecilnya. Dari awal itu pasti dari tulang kan dia udah minta untuk dilayani gitu. Tapi dalam perjalanannya dari yang nafsu pikiran gitu ya, yang mempengaruhi Faris, akhirnya pikirannya yang benar-benar dominan untuk mengubah semuanya gitu, sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak terduga pada istrinya gitu kan. Sebelumnya mungkin kalau dengan rasional yang normal nggak akan dilakukan gitu. Cukup menantang dan intens banget hampir di semua adegan. Ini kan kayaknya adegannya luar biasa ya. Sempat minta izin, sempat takut-takut. Mbak Donna. Mbak Donna gimana tuh? Semua proyek pasti aku cerita sama Donna, pasti kita diskusi bareng, pasti aku minta izin. Dan sebelumnya juga banyak sebenarnya proyek yang aku nggak ambil karena menurut aku terlalu berlebihan. Jadi di sini aku ngobrol sama Mas Robi, apa yang ingin dicapai, gimana cara mencapainya. Aku sebagai Darius, sebagai individu yang utuh, yang punya istri, punya keluarga, mungkin nggak untuk melakukan itu. Jadi banyak sekali pertimbangan, dan aku juga ngobrol sama Donna gitu kan. Dan kalau dilihat apa yang ada di screen, proses produksinya mungkin nggak sevulgar itu gitu kan. Jadi tetap bikin kita nyaman, tetap bikin kita ya melakukan itu dengan ya nyaman lah, itu paling penting kan sebenarnya. Ada Mas rules Darius, nggak sih kalau kalian ada berdua perubahan gitu? ini nggak sih, perubahan fisik mungkin dari sutradara, dari rambut, warna kulit, atau naik turun berat badan, ada nggak sih? Secara spesifik sih nggak ada, cuma memang aku pikir karena ini setting periodik spesifik banget ya, dan referensinya memang di tahun-tahun segitu, dan dia background karakternya adalah aparat ya. Jadi memang aku diskusi sama acting coach waktu itu, kira-kira bentuk rambutnya seperti apa, perawakannya seperti apa, gesturnya dia kayak gimana, termasuk juga mungkin bobotnya, beratnya kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya memang aku lumayan diet ketat dan ya workout juga gitu, dan dia sampai sekarang beratnya belum balik lagi. Turun berapa kilo tuh untuk proyek ini, Mas Darius? Aku targetnya waktu itu sebenarnya nggak banyak, cuma 3 kilo, cuma benar-benar nurunin body fat doang. Tapi ternyata keterusan karena aku defisit kalori, jadi sampai ke berapa kilo ya, 6 kiloan. Dan memang aku biasanya di 80, 81, kemarin sempat turun sampai 75, sekarang di 77, 77. Sampai tirus ya? Untuk proyek ini gitu ya? Iya, udah setahun padahal, belum balik-balik ya. Ada informasi koordinator juga nggak sih kan tadi juga? Iya, kebetulan untuk proyek ini belum ada, tapi memang dari awal Mas Robi benar-benar dampingin aku sama Karissa, sama Sarah Fajira juga, dan semua dibicarakan dari awal, didiskusikan treatmentnya akan seperti apa yang diharapkan, kita nyamannya seperti apa, benar-benar diomongin semuanya. Jadi ketika masuk ke set kita udah tahu apa yang mau dilakukan, dan ya tinggal fokus aja sama dia. Oke, Pak Darius mungkin sama istri sama Kak Donna sendiri ada rules sendiri nggak sih kalau mengambil film itu, kayak tadi adegan-adegan ini nggak akan diambil atau seperti apa? Sebenarnya rules yang apa ya kita sepakati nggak ada ya. Donna tuh luar biasa banget, dia selalu support sebetulnya. Tapi aku yang memang membatasi. Ada remeh gitu ya? Di awal-awal pernikahan kita sampai usia pernikahan ke-15 lah ya, itu aku benar-benar ngebatasin, dan aku mencoba untuk nggak memasuki ruang-ruang itu. Tapi di possession ini sesuatu yang mungkin sebagai aktor aku nggak akan dapat lagi kesempatan untuk mainin karakter seperti ini, dan Donna tahu itu, jadi dari awal dia support banget, walaupun memang tahu risikonya. Aku harus melakukan beberapa adegan yang sebelumnya mungkin belum pernah gitu ya. Tapi rasanya setelah 15 tahun kita nikah, hubungannya juga bertumbuh jadi lebih dewasa. Jadi akhirnya Donna juga bisa lebih ngerti, dan aku juga lebih percaya untuk aku nggak akan melukai dia, karena itu penting banget. Yang aku pikirin adalah ketika mainin ini, gimana ego seorang laki-laki bisa membuat perempuan sampai jadi begitu, dan aku berharap aku nggak pernah ngelakuin itu ke Donna. Mas Darius nonton film Possession yang versi Perancis itu sendiri nggak sih? Kenapa emangnya? Nggak, maksudnya ada mungkin jadi buat referensi atau? Referensi pasti ada, tapi aku percaya bahwa setiap cerita, walaupun itu diadaptasi, disadur, dia punya fingerprintnya sendiri ya, dia punya nyawanya sendiri, karena kan di-create sama creator yang berbeda gitu ya. Pasti ada unsur-unsur yang
ditangkap, dihadirkan, pun juga dengan karakternya gitu. Kalau diambil plek-ketiplek ya kita berarti cuma mimicking aja gitu, kita nggak menghidupkan karakternya, dan aku pikir Faris punya dunianya sendiri bersama dengan Ratna dan Budi dan karakter-karakter lain di film ini, dan itu yang menurut aku jadi bikin filmnya jadi unik.